Bonjour les amis Edo ini, and hi there, ketemu lagi sama saya di Lensa Edo. Jadi hari ini kita akan bahas tentang satu hal yang sangat penting sekali menurut saya kalau seandainya kalian pengen kuliah ke Perancis. Dan beberapa waktu itu juga saya pernah bikin voting di Instagram, kalian kira-kira pengen saya bahas apa gitu loh. Jadi saya bikin kayak 3 option. Pertama adalah CV, curriculum vitae. Terus yang kedua saya juga tanya apakah kalian mau CAF, kayak bantuan nanti apartemen untuk di Prancis, atau kalian mau saya explain kayak mana cara bikin rekening tabungan di Prancis. Saya pikir ini menarik sekali karena sekarang ini adalah juga masuk ke periode di mana anak-anak yang pengen kuliah ke luar negeri, salah satunya ke Prancis, adalah dalam proses pendaftaran. Biasanya mulai tanggal 20 ke atas April, itu adalah periode pendaftaran. Saya akan kasih kalian lihat CV yang saya pakai dulu pada tahun 2017, yang saya gunakan untuk masuk ke kampus waktu saya kuliah internasional bisnis di Paris. CV yang saya pakai pada tahun 2017 adalah seperti ini. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini, dan waktu itu saya kasih 2 halaman. Well, pada dasarnya kalian itu kalau seandainya mau bikin CV dan di umur-umur seperti kita masih muda ini, biasanya 1 halaman. Dulu itu saya belum tahu cara bikin CV yang bagus. Jadi CV saya itu masih standar sekali, masih formal sekali, cuma menarik menurut saya. Penilaian itu kan balik lagi ke seseorang gitu. Jadi saya punya style yang lebih kayak, oke, saya suka hal yang sangat kotak tapi menarik untuk dilihat. Makanya hasilnya CV saya seperti ini. Jadi banyak yang kasih saran bahwa CV itu harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi waktu itu bukannya saya nggak mau, saya tuh sempat berpikiran bahwa oke, saya nggak suka kalau punya CV yang banyak gaya gitu loh. Jadi banyak animasi-animasi itu saya nggak suka. Ternyata sekarang ini CV itu lebih seperti itu. Memang kalau kita bandingin, kalau zaman dahulu waktu saya sekolah, CV itu harus tulis tangan di kertas folio, karena katanya kalau kalian tulis tangan akan mencerminkan pribadi kalian. Dengan video ini mungkin kalian juga bisa dapat satu masukan. Jadi ada beberapa poin yang sangat penting di dalam CV menurut saya. Salah satunya adalah foto. Foto ini sebenarnya adalah option yang nggak wajib. Tapi menurut saya, mempunyai foto dalam satu CV itu akan menjual kalian jauh lebih cepat dibanding dengan orang yang nggak punya CV. Kalau di Prancis sendiri, kita sering sekali pakai foto karena kita bisa lihat seseorang dari fotonya. Kita bisa kadang-kadang merasakan kira-kira energi orang ini seperti apa dari fotonya gitu loh. Saya paham sekali kalau seandainya di Indonesia, kalau bikin CV itu harus pakai foto yang formal. Formal dalam artian di Indonesia adalah foto KTP yang seperti ini. Well, saya nggak bilang itu salah, dan saya juga nggak bilang itu bagus, karena gini, di kehidupan sehari-hari, di kehidupan nyata yang saya lihat orang-orang sini, mereka nggak ada satupun yang pakai CV dengan foto jenis KTP seperti yang kita pakai. Terutama orang-orang yang di Prancis. Mungkin ada orang-orang yang pakai foto yang sama kalau seandainya berasal dari negara luar Prancis. Anyway, cukup bicara tentang foto, kita langsung masuk ke apa saja yang paling penting di dalam CV. Kalau seandainya kalian lihat di CV saya yang saya pakai tahun 2017, itu tuh sangat simpel sekali. Paling atas saya bikin foto, samping foto saya bikin kayak nama saya, alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, apa yang kalian punya yang kira-kira bisa kalian bikin sempurna. Nasionalitas sebenarnya nggak penting, tapi waktu itu saya masukin gitu loh. Setelah foto, agak sedikit tempat saya bikin kayak paragraf kecil apa yang saya cari. Kalau di sini saya bilang kayak saya itu mempunyai jiwa entrepreneur dan saya fokus untuk result, tapi saya juga orangnya hardworking, well organized, motivasi yang tinggi sekali, dan saya sangat menikmati bekerja dengan tim. Posisi selanjutnya kita masuk kepada karena kalian cari masuk ke kampus, jadi masukin ke kampus dulu, baru works experience. Tapi ada juga orang yang bilang CV masukin dulu langsung works experience kalian, pengalaman kerja, baru edukasional. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau seandainya kalian pengen kuliah, kalian harus masukin dulu sekolah kalian, baru yang experience kalian. Jadi di sini saya kuliah di Toulouse, belajar bahasa Prancis, terus saya juga punya bachelor di YKPN Yogyakarta, bagian bisnis. Saya juga bikin D3
Jadi mereka bisa lihat D3, S1, habis itu saya juga punya diploma dari Prancis. Saya jelasin sedikit apa yang saya lakukan di setiap studi itu, di setiap studinya. Terus masuk lagi ke work experience. Kalian harus pandai pilih apa yang kalian masukin ke dalam work experience kalian, ke dalam pengalaman kerja kalian. Masukin sesuatu yang bisa menjual profil kalian lebih mahal gitu loh. Jadi lebih kayak sesuai dengan yang kalian tuju. Dan juga masukin sesuatu yang paling profesional. Dan masuklah ke kita ke embel-embelnya. Kalau misalnya ini embel-embel sih, cuma embel-embel penting. Yaitu masuk kalau seandainya kalian punya training record. Terus kalau seandainya kalian punya pengalaman organisasi. Karena di Indonesia kan kalau kita S1, SMA gitu banyak sekali diwajibkan ekstrakurikuler. Nah, masukin. Terus juga masukin hobi kalian karena orang bisa lihat kalian itu seperti apa, dan juga masukin skills kalian punya, kompeten yang kalian punya. Misalnya kayak paling pintar di Microsoft Word, kalian bisa edit foto, kalian bisa ini, kalian YouTuber, kalian punya Instagram. Mungkin nggak Instagram ya, cuma masukin hal-hal yang paling positif gitu ya. Nah, itu adalah CV yang saya pakai pada tahun 2017. Nah, sekarang tahun 2020, 2019 sampai 2020 saya udah ganti CV, jadi CV saya seperti yang ini. Di CV yang ini, kalian bisa lihat saya cuma bikin satu halaman saja. Kalian bisa lihat apa dan bagaimana saya bikin, karena di sini ada animasinya, terus ada permainan warna juga, dan saya bikin satu halaman. Jadi di sini saya bikin kayak satu bahasa Perancis dan satu bahasa bahasa Inggris. Yang beda di CV saya ini adalah cuma fotonya, terus lalu masih ada paragraf kecil saya siapa, saya cari apa gitu. Terus juga saya bikin kayak hal-hal paling penting kayak bahasa yang saya punyai, yang saya kuasai. Terus kontak saya, terus sosial media saya, LinkedIn, Instagram, karena ini saya pakai untuk cari kerja. CV saya yang baru, saya utamakan pengalaman kerja karena saya gunakan CV ini untuk cari kerja gitu loh. Jadi saya masukin pengalaman yang lebih profesional, lebih sesuai dengan studi saya gitu. Jadi di sini saya bikin terus saya pergi magang di Amsterdam, magang di Bali, terus kerja part-time selama saya kuliah, terus magang di Paris, dan sekarang di tempat saya kerja yang ini gitu loh. Bagaimana cara bikin CV yang bagus? Ada banyak sekali situs yang memberikan template untuk bikin CV, salah satunya adalah Canva. Dulu saya pakai Canva, cuma akhirnya saya kayak merasa kok CV saya tetap nggak bagus gitu ya, kok CV saya tetap pokoknya nggak sesuai keinginan gitu loh. Jadi akhirnya saya bikin sendiri, saya bikin template saya sendiri menggunakan PowerPoint. Jadi di PowerPoint kalian bisa atur sendiri warnanya, terus kalian juga bisa masukin foto, semua kalian yang atur. Jadi harus cuma bikin seteliti mungkin dan atur kayak biar garisnya nggak miring-miring. Jadi ya segampang itu sebenarnya, cuma mungkin yang harus diingat adalah bikin semenarik mungkin. Dan tadi saya juga sempat bicara tentang foto, jadi semenarik mungkin. Oke, saya nggak mau kasih bilang ada oknum A, oknum B yang bilang harus CV seperti ini, harus CV seperti ini. Well, sekarang kalian bisa lihat saya menggunakan CV seperti ini untuk masuk kuliah di Perancis. Orang-orang di Perancis pakai CV seperti ini, jadi pilihan ada di tangan kalian, oke? Jangan takut orang pikir kalian kurang formal dan nilai kalian akan berkurang, enggak. Jadi di Perancis orang pintar itu nggak dilihat dari bentuk pakaian, cara dia pakai baju, cara dia jalan kaki, nggak. Orang Perancis lihat orang pintar adalah dari apa yang dia punya, dari sistem edukasinya dan cara dia berpikir. Ya, seperti itu. Jadi sekian bicara tentang CV, dan semoga di sini kalian bisa belajar satu yang mungkin bisa bantu kalian dapatin kampus untuk kuliah di luar negeri. Kalau seandainya kalian pergi ke Perancis, jangan lupa kontak saya, komen saya di bawah, dan jangan lupa juga di subscribe. Hubungi saya juga di Instagram @ini_eedo. Kalau seandainya kalian di Paris, nanti kita bisa ketemu. Dan kalau seandainya kalian ada pertanyaan, kalian juga bisa tanya di sana, tanya di bawah, atau tanya di Instagram, oke? Terima kasih untuk hari ini sudah nonton, semoga bermanfaat. Ketemu lagi sama saya di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe. Ketemu lagi, bye-bye.